Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Nela Zahra, saya dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 12 yaitu teori biogenesis. Nah, sebelum itu kalian pernah gak sih berpikir bagaimana sih kehidupan itu dimulai atau asal-usul kehidupan tuh bagaimana? Nah, pada teori tersebutlah yang akan kita jawab pertanyaan tersebut. Sebelum itu, kok bisa sih teori biogenesis itu terbentuk? Nah, teori biogenesis ini tuh terbentuk karena adanya teori yang tertua yaitu teori abiogenesis. Nah, apa sih teori abiogenesis itu? Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, oleh karena itu beberapa ilmuwan tidak setuju dan menyanggahnya. Nah, siapa aja sih ilmuwan yang tidak setuju dengan teori abiogenesis tersebut dan menciptakan teori biogenesis tersebut dengan percobaan-percobaannya? Yuk kita bahas tentang teori biogenesis. Berikut subbab yang akan kita bahas pada materi biogenesis ini adalah teori biogenesis tersendiri, lalu percobaan-percobaan para ilmuwannya yaitu percobaan oleh ilmuwan Francesco Redi, yang kedua percobaan oleh ilmuwan Lazarus Spallanzani, dan yang terakhir adalah percobaan oleh ilmuwan Louis Pasteur. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke subbab pertama yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Beda dengan teori abiogenesis tadi, yaitu yang menyatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Jadi udah bisa dibedain kan antara teori biogenesis dengan teori abiogenesis. Maka dari itu, yuk kita lanjut ke percobaan para ilmuwannya. Yang pertama adalah percobaan dari ilmuwan Francesco Redi. Oh iya, Francesco Redi juga adalah orang pertama loh yang melakukan percobaan untuk menyangga teori abiogenesis. Nah, Redi itu membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Bisa kalian lihat dalam gambar, terdapat toples wadah terbuka dan terdapat toples wadah tertutup. Nah, setelah kalian lihat, apa sih yang terjadi atau apa sih yang ada perbedaannya? Yap, betul sekali. Pada toples wadah terbuka terdapat muncul lalat dan menimbulkan larva di daging yang menyebabkan dagingnya membusuk. Pada wadah tertutup muncul lalat tetapi tidak muncul larva yang menyebabkan dagingnya tetap bersih. Nah, Randy pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Randy pun kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Percobaan apa sih yang akan dia lakukan? Bisa kalian lihat nih di dalam toples yang tengah, yaitu dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, dari wadah tutup kasa itu, dagingnya tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Nah, jadi kesimpulannya dari percobaan Francesco Redi adalah membuktikan bahwa larva yang muncul bukan berasal dari daging, melainkan telur lalat. Percobaan kedua dilakukan oleh ilmuwan bernama Lazarus Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Randy, Spallanzani juga berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani juga melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging. Bisa kalian lihat nih di pengujian 1 dengan pengujian 2 di dua tempat yang berbeda. Nah, setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberi kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi tanpa penutup dan wadah yang kedua diberi dengan penutup. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa wadah yang terbuka, kondisi air kaldunya menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa sih? Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Jadi, kesimpulan dari percobaan Lazarus Spallanzani yaitu organisme tidak lahir dari benda mati, yaitu air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lain. Percobaan yang ketiga atau percobaan yang terakhir itu dilakukan oleh ilmuwan bernama Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Randy dan Spallanzani,
teori abiogenesis ini tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka ini, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya, ilmuwan yang bernama Louis Pasteur ini akan kita bahas percobaannya, yaitu ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa sih? Leher panjang ini berguna untuk sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, berarti masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Kesimpulan dari percobaan Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu tersendiri, tetapi dari mikroorganisme yang ada di udara. Setelah melihat percobaan dari ketiga ilmuwan tersebut, kita dapat menyimpulkannya nih, bahwasanya percobaan yang dilakukan oleh tiga ilmuwan itu dapat mematahkan atau menghasilkan teori baru. Di antara lainnya adalah semua makhluk hidup itu berasal dari telur, dan telur itu berasal dari makhluk hidup. Maka semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Oke, bisa dipahami ya, bisa membedakan antara teori abiogenesis dan teori biogenesis. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.